Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kamu baik-baik saja, sehat selalu, dan banyak rejeki, amin. Selamat datang untuk kamu yang baru gabung ke channel aku, dan juga untuk yang udah setia baca cerita ini, terima kasih banyak. Mari kita lanjut baca lagi cerita, Please, Love Me Honey, episode 6. Semoga kamu terhibur dengan episode hari ini. Let's get the story. Di sepanjang perjalanan Bunga hanya diam dan enggan bicara sepatah kata pun. Farhan yang merasa tidak nyaman dengan keheningan di antara mereka, mencoba untuk mencairkan suasana, mencari topik pembicaraan. "Apa kau masih sekolah?" tanya Farhan meski pertanyaannya tidak masuk akal untuk dipertanyakan. "Masih, sekolah PAUD," ketus Bunga memalingkan pandangannya ke arah luar kaca mobil memandangi jalan. "Oh," jawab Farhan tanpa berkomentar apapun. Hanya, "Oh, jadi kau yakin aku masih PAUD?" tanya Bunga yang tidak terima dengan komentar Farhan. "Apa yang harus aku katakan jika kau mengatakan kau masih PAUD?" jawab Farhan menoleh ke arah Bunga tanpa ekspresi. "Menyebalkan," gerutu Bunga memasang wajah cemberut. Setelah 40 menit dalam perjalanan, akhirnya mereka tiba di kediaman rumah Farhan. Sepanjang perjalanan mereka hanya bicara beberapa patah kata saja, setelah itu diam, disibukkan dengan pikiran masing-masing. Apalagi Bunga yang tidak menunjukkan keramahan sama sekali saat bicara dengannya. Sesampainya di rumah Farhan, Bunga terperangah dengan kemegahan rumah yang dimilikinya. Bahkan ia tidak menyangka kalau Farhan adalah pria kaya. Ia pikir, Farhan adalah pria berandalan, hidupnya tidak jelas apalagi dengan tempat tinggalnya. Sekarang ia baru sadar, jangan terlalu cepat menyimpulkan seseorang baik atau buruk hanya dengan sekali lihat. Don't judge a book by its cover. Apa kau akan tetap berdiri di luar mematung seperti itu? Masuklah, titah Farhan dengan wajah datar saat bicara dengan Bunga, lalu melanjutkan langkah kakinya berjalan masuk ke dalam rumahnya. Mendengar perintah Farhan, Bunga hanya menyunggingkan sudut bibirnya ke atas, lalu mengikuti Farhan dari belakang, sembari melihat sekeliling kebesaran taman di halaman rumahnya. "Wow, rumah ini besar sekali," gumam Bunga dalam hati saat melihat kemegahan rumah Farhan. "Apa kau tinggal di sini sendirian?" tanya Bunga melihat sekeliling rumah yang terlihat sepi. "Tidak, aku bersama seseorang," jawab Farhan menyandarkan tubuhnya di sandaran sofa menatap Bunga tanpa berkedip. "Benarkah? Tapi aku tidak melihat siapapun ada di sini." "Sekarang dia ada di hadapanku," jawab Farhan tersenyum memandang Bunga. "Hah, kau pikir aku bahagia mendengarnya? Ayo cepat tunjukkan kamarku di mana," ketus Bunga berjalan mengelilingi rumah tersebut. Tidak bisakah gadis itu berbicara lembut sedikit saja?" gerutu Farhan menyusul langkah Bunga yang sudah jauh darinya. "Kemarilah, aku akan menunjukkan kamarmu," perintah Farhan melewati lorong rumahnya yang berliku-liku saking besarnya. "Mulai sekarang, kamar ini akan menjadi milikmu," ucap Farhan sembari membukakan pintu kamar untuknya. Bunga yang tidak sabar melihat kamar barunya, berlari untuk menuju kamar tersebut penuh semangat. "Wow, besar sekali kamar ini. Ini seperti yang aku lihat di film-film," seru Bunga mengagumi kemegahan kamar tersebut. Farhan tersenyum saat mendengar perkataan polos Bunga sembari berkata, "Apa kau menyukai kamar ini?" "Biasa aja. Ini tidak begitu indah. Dan juga tidak besar. Terserah pada kau saja," ketus Farhan menghela nafas, lalu pergi meninggalkan Bunga sendirian di dalam kamar. Saat melihat Farhan sudah meninggalkannya sendirian, Bunga naik ke atas tempat tidur yang empuk sembari meloncat-loncat kegirangan. Ia begitu bahagia mempunyai kamar yang menurutnya luar biasa, jika dibandingkan dengan kamarnya yang sederhana waktu di kampung, tentulah sangat berbeda jauh. "Hei, Farhan, kemana saja kau? Beberapa hari ini kau tidak terlihat di mata kita,"
Sapa Thomas menyambut kehadiran Farhan, lalu memeluknya. Farhan keluar rumah tanpa memberitahu Bunga. Ia ingin melepaskan penat di dalam dadanya. Ia lelah jika terus-menerus menghadapi sikap Bunga yang begitu kasar memperlakukannya, apalagi saat mendengar kata-kata pedas yang terucap dari mulutnya. "Aku ada sedikit urusan. Apa ini boleh diminum?" tanya Farhan meneguk minuman alkohol di hadapannya sampai habis. "Hei, bro. Apakah ini Farhan yang sesungguhnya? Mengapa kau meminum alkohol? Sebelumnya kau tidak pernah menyentuh minuman ini. Kau selalu berkata aku ingin hidup sehat," tanya Angga yang merasa heran dengan tingkah aneh Farhan. "Aku ada sedikit pikiran yang tidak bisa aku selesaikan," terang Farhan sembari meneguk kembali minuman alkohol tersebut. Thomas dan Angga saling berpandangan satu sama lain saat melihat tingkah aneh Farhan. "Apa kau ada masalah? Ayolah, ceritakan pada kita. Kita akan bantu menyelesaikannya," tanya Thomas memandang serius wajah Farhan. "Kalian tidak akan pernah bisa membantuku dalam masalah ini," racau Farhan yang sudah mulai di bawah pengaruh alkohol. "Apa yang tidak bisa kita selesaikan? Semuanya gampang. Aku akan menyuruh ayahku untuk menyelesaikan semuanya dengan mudah," ucap Angga yang selalu mengandalkan ayahnya saat ada masalah. "Bahkan ayahmu tidak akan bisa membantuku. Ini tentang hidup seseorang. Dan orang yang tidak bersalah harus bertanggung jawab atas kesalahan yang tidak ia perbuat," lirih Farhan sampai akhirnya ia tertidur di atas sofa dalam rumah Angga. "Apa yang sedang dia katakan? Aku tidak mengerti sama sekali," tanya Angga pada Thomas yang tampak kebingungan. "Lupakan. Dia hanya meracau saja. Karena ini kali pertama dia minum alkohol sebanyak ini," jawab Thomas yang tidak ambil pusing omongan Farhan. "Tapi aku merasa ada sesuatu yang aneh. Sepertinya Farhan sedang menyembunyikan sesuatu dari kita," selidik Angga, namun tidak dapat menemukan jawaban dari pertanyaannya. "Sudah. Jangan berpikir terlalu jauh. Jika ada sesuatu, Farhan pasti memberitahu kita terlebih dahulu. Ya sudah, kalau begitu, kau urus saja dia. Aku mau pulang dulu. Kau pasti mengerti apa yang dilakukan pengantin baru saat berduaan," gurau Thomas tertawa cekikikan, lalu berlalu pergi meninggalkan Angga yang masih merasa heran dengan sikap Farhan. Bunga yang merasa puas dengan keindahan kamar barunya. Kemudian ia pun berjalan keluar mencari makanan untuk mengisi perutnya. Karena ini sudah waktunya untuk makan siang. Ia berkeliling mencari Farhan namun tak ada siapapun. Kemana pria itu pergi? "Ah, bodoh amat. Aku akan menikmati kesendirianku di rumah ini." "Saatnya bereaksi Bunga," teriak Bunga yang tampak kegirangan. Ia berjalan menuju dapur membuka lemari pendingin. Sontak matanya terbelalak membulat saat melihat berbagai macam makanan terdapat di dalam kulkas. "Wah, Ibu. Makanan ini sangat menggoda tenggorokan. Bunga akan tumbuh subur di sini," gumam Bunga yang mulai mengacak-acak isi dalam kulkas tersebut. Setelah melahap habis makanan yang ia ambil dalam kulkas, ia menonton TV sesekali tertawa cekikikan ketika ada yang lucu di dalam siaran TV. Saat ia mulai merasa bosan menonton TV dengan siaran-siaran yang tidak diminatinya lagi, ia mulai berendam di dalam bathtub dengan busa yang melimpah. "Bunga, kau sekarang berada di surga. Oh, indahnya kemewahan ini," teriak Bunga kegirangan menampakkan barisan giginya yang rapi, sembari memainkan busa sabun yang memenuhi isi bathtub dengan kegirangan. Waktu terus bergulir sampai waktunya malam pun tiba. Kegelisahan mulai menghampiri hati Bunga. Ia berjalan mondar-mandir menunggu kepulangan Farhan namun tak kunjung tiba. Ia mulai teringat tentang kejadian malam itu. Dirinya mulai ketakutan, ditambah lagi di luar hujan turun sangat deras, bersamaan dengan suara guntur yang terdengar begitu keras memekakkan telinga. Cahaya kilat menyambar-nyambar masuk dari celah-celah jendela. "Farhan, kau ada di mana? Kenapa sampai sekarang masih belum pulang juga?"
Apa kau sengaja membuatku mati ketakutan seperti ini? Cepatlah pulang. Lirih Bunga merasakan ketakutan yang teramat sangat. Tiba-tiba badannya menggigil ketakutan tidak tentu arah. Matanya liar memandang seluruh rumah. Perlahan keringat dingin pun mulai membasahi tubuhnya. Berkali-kali ia menoleh ke arah pintu, berharap kalau Farhan segera pulang. Ibu, Bunga takut. Lirih Bunga mulai menangis terduduk di sudut ruangan dengan lutut yang ditekuk. Farhan yang masih tertidur pulas di atas sofa rumahnya Angga, tersentak saat mendengar suara guntur begitu kuat. Sontak ia langsung bangkit dari pembaringannya dengan jantung berdebar. Kau sudah bangun. Wah, kau tertidur pulas sekali, ujar Angga yang sedang asyik mengotak-atik laptopnya, tarik ulur beranda, memandangi perempuan-perempuan seksi. Sejenak Farhan hanya diam memandang lurus ke depan dan mengabaikan pertanyaan yang dilontarkan Angga untuknya. Beberapa menit kemudian, ia baru menyadari kalau di luar sedang turun hujan begitu sangat deras. Sudah berapa lama aku tertidur di rumahmu? Tanya Farhan yang masih belum sepenuhnya sadar ketika terbangun dari tidur panjangnya. Kau itu tertidur dari siang. Sudahlah, lanjutkan saja tidurmu lagi. Lagi pula apa bedanya rumah kau dan rumahku? Berbeda dengan Thomas yang sekarang sudah punya istri. Kalau dia tidak pulang, bisa-bisa istrinya punya pikiran negatif tentang dirinya. Apalagi cuaca malam ini sangat dingin, pasti mereka sedang bertarung di atas ranjangnya. Ah, tiba-tiba juniorku jadi mengeras membayangkannya, jawab Angga santai tertawa kecil. Jam berapa sekarang? Tanya Farhan sembari mengucek-ngucek matanya. Jam 11 malam. Kau menginap di sini saja. Di luar hujan juga sangat deras. Lihatlah perempuan ini. Bagaimana? Bukankah dia sangat cantik dan menggoda? Aku memintanya untuk datang ke rumah ini, biar kita bisa bersenang-senang malam ini. Cuaca yang dingin, akan terasa nikmat jika kita punya pasangan menemani kita. Apa kau setuju? Aku akan memesan mereka sekarang juga. Ucap Angga sembari menelan salivanya berimajinasi tinggi yang saat bercinta dengan perempuan yang ia lihat dari sebuah aplikasi. Apa? Jam 11 malam. Gawat. Aku harus pulang sekarang juga. Sontak Farhan terkejut bangkit berdiri dari tempat duduknya, lalu meraih kunci mobilnya berlari menuju keluar pintu. Hei! Di luar hujan sangat deras. Teriak Angga melihat Farhan yang pergi terburu-buru. Angga merasa aneh dengan tingkah lakunya, apalagi akhir-akhir ini ia sering tidak ada kabar saat dihubungi. Meski hujan turun begitu deras, Farhan mengabaikannya, dan terus melajukan mobilnya begitu kencang memecah jalan raya. Ia merasa khawatir dengan keadaan Bunga yang berada sendirian di dalam rumah. Saat tiba di parkiran halaman rumahnya, ia menempuh hujan yang begitu deras untuk segera masuk ke dalam rumahnya. Ia tidak mengerti, kenapa hatinya gelisah, dan takut meninggalkan Bunga sendirian di rumah. Padahal, jelas-jelas Bunga menolaknya dan selalu berkata kasar dengannya. Saat tiba di depan pintu, cepat-cepat ia membuka pintu agar secepatnya bisa melihat Bunga. Bunga, Bunga, di mana kau? Teriak Farhan memanggil Bunga, sembari melihat sekeliling rumahnya, lalu berjalan menuju kamarnya. Tapi Bunga tidak ada di dalam kamarnya. Ia semakin khawatir, yang ada dalam benaknya saat ini, Bunga pergi dari rumahnya tanpa sepengetahuannya. Ia terus berteriak memanggilnya, dan kemudian melihat Bunga di sudut ruangan dekat jendela, duduk dalam kegelapan. Hei, Bunga. Apa yang kau lakukan di sini? Apa kau baik-baik saja? Tanya Farhan berniat memeluknya agar merasa lebih tenang. Jangan sentuh aku. Aku sudah katakan berkali-kali padamu, kalau aku tidak akan pernah sudi disentuh olehmu. Aku benci padamu. Kau adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Kenapa kau menghancurkan kehidupanku? Kenapa kau menghancurkan semua impianku? Kenapa? Bentak Bunga sembari berteriak sekuat-kuatnya,
meluapkan semua amarah dalam dirinya, dengan mendorong tubuh Farhan untuk menjauh darinya. Farhan terhenyak mendengar umpatan yang dilontarkan untuknya. Dan untuk kesekian kalinya ia harus menerima tuduhan yang bahkan tidak ia perbuat sama sekali. Ingin rasanya ia juga berteriak dan marah-marah membalas semua perkataan kasar Bunga. Tapi, ia sadar semua itu percuma untuk dilakukan. Mungkin diam adalah pilihan terbaik yang bisa ia lakukan saat ini. Bunga, percayalah padaku. Aku tidak pernah ada niat buruk denganmu. Aku hanya khawatir dengan keadaanmu. Hanya itu saja. Kenapa kau selalu marah padaku? Katakan, apa yang harus aku lakukan, agar kau bisa memaafkan semua kesalahanku? Bunga tersenyum menyeringai mendengar ucapan Farhan barusan. Karena setiap kata yang terlontar dari mulutnya adalah sebuah kebohongan. Ia sudah bersumpah, tidak akan pernah percaya dengan semua perkataannya. Apa? Kau berharap aku akan memaafkanmu? Tidak, itu tidak akan pernah terjadi. Bagaimana mungkin semudah itu kau mengatakan maaf padaku, setelah apa yang kau lakukan dengan teman-temanmu padaku waktu malam itu? Jika saja malam itu kalian tidak pernah hadir dalam hidupku, aku pasti sudah hidup bahagia bersama Aldi. Kalian tidak pantas disebut manusia. Kenapa kalian tega melakukan ini padaku? Apa aku pernah berbuat salah dengan kalian? Tidak, kan? Tapi kenapa kalian melakukan hal sekeji itu padaku? Teriak Bunga meluapkan emosinya dalam isak tangisan, lalu berlari menuju kamarnya meninggalkan Farhan, yang masih memandangnya dengan perasaan bersalah. Menjambak kasar rambutnya, mungkin akan meringankan sedikit beban yang ia hadapi saat ini. Apalagi yang harus ia lakukan untuk membuat keadaan menjadi baik-baik saja. Farhan hanya terdiam mendengar semua rintihan hati Bunga. Ia mengerti bagaimana rasa sakit yang dia rasakan saat ini. Tapi ia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya terjadi tanpa direncanakan sama sekali. Hatinya juga sakit saat Bunga berkata kasar padanya, dan seolah-olah dialah yang jadi pemeran utama penyebab masalah yang sudah terjadi. Aku juga korban di sini, Bunga. Andai kau tahu aku tidak pernah menyentuhmu sedikit pun waktu malam itu. Lirih Farhan dengan mata berkaca-kaca meratapi takdir kehidupan yang begitu kejam menghampirinya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya ya, teman-teman. Jangan lupa subscribe, dan tekan tombol notifikasinya agar kamu jadi orang pertama dapat pemberitahuan saat aku update ceritanya. Dan pastinya buat aku lebih semangat buat update video banyak-banyak, karena dukungan kamu yang sangat berarti untuk aku. Kalau ada kekurangan dalam cerita ini, jangan ragu buat beritahu aku dari komentar ya teman-teman semuanya.